Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa BINUS Online Learning, mata kuliah Data dan Information Management, kelas DPBA, dengan tim 3 beranggotakan saya, Ahmad Farhan, Akmal Dwi Farel, Muhammad Irfan Johanda, Mia Melani, dan Arya Dwi Nugraha. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai video tutorial migrasi aplikasi dari sebelumnya menggunakan PHP native, yaitu OOP, dimigrasikan ke dalam bentuk model MVC dengan menggunakan framework CodeIgniter. Selanjutnya, untuk software yang kami gunakan yaitu ada XAMPP sebagai database server, ada Composer, framework CodeIgniter 4, Visual Studio Code, Google Chrome, dan Gitbase untuk terminal. Lanjut, untuk pembagian tugas kelompok 3 dengan perhitungan 3 mod 3 sama dengan 0, maka mengerjakan link C, yaitu aplikasi tata kelola kinerja teknologi informasi menggunakan IT Balance Scorecard. Untuk pengembangan aplikasi sendiri, kami melakukan penyesuaian program yang sebelumnya menggunakan PHP 5, maka di-upgrade dan disesuaikan menggunakan PHP versi 8. Yang kedua, mengubah model OOP yang sebelumnya menggunakan PHP natif dimigrasikan ke model MVC menggunakan framework CodeIgniter 4. Lanjut, untuk menambahkan fitur dan fungsi yang belum tersedia di aplikasi sebelumnya, yaitu ada fitur view, update, dan delete pada menu dimensi, pertanyaan dan pengguna, ada fitur logout, dan yang ketiga ada menu pengguna untuk melihat dan menambahkan data. Selanjutnya, pertama-tama kita akan mendownload dan menginstal XAMPP terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendownload dan menginstal Composer juga. Setelah kita install dan download, maka kita jalankan aplikasi XAMPP. Berikut kita jalankan, lalu kita mengakses local database. Lanjut, kita akan membuat database baru dengan nama db_ti_bsc. Lalu kita akan mengimport database yang kita sudah download sebelumnya. Kemudian kita running dan akan memuat tabel berikut. Selanjutnya, setelah kita mengimport database, kita akan mengubah beberapa file code karena sebelumnya menggunakan PHP versi 5 sedangkan kita menggunakan PHP versi 8, maka ada beberapa file code yang kita ubah. Yang pertama, pada file config kita menambahkan variabel conf dan mengubah MySQL ini menjadi MySQLi, dan ini berlaku untuk semua yang menggunakan MySQL di semua file. Lanjut, untuk file login juga kita menambahkan variabel conf ini di MySQLi query, dan ini berlaku untuk semua MySQLi query. Kita harus menambahkan variabel conf. Lanjut, untuk file template kita menambahkan include config.php agar bisa terhubung ke koneksi database, dan kita mengkomen include coba2.php karena ini membuat error dan tidak ada relasi ke sana gitu. Setelah kita melakukan perubahan beberapa file code, kita akan bisa mengakses aplikasi ITBSC ini dengan mengakses localhost/ITBSC. Berikut tampilan login. Kita masuk sebagai admin. Berikut tampilan dashboard. Di sini juga ada menu dimensi, lihat data dan tambah data. Ada menu pertanyaan, lihat data dan tambah data juga. Ada menu jawab kuesioner. Pada aplikasi ini belum ada menu pengguna sehingga menyebabkan error seperti ini. Dan pada menu ini juga belum
berfungsinya tombol view, update, dan delete pada menu lihat data. Pada aplikasi ini juga belum bisa mengakses logout sehingga menyebabkan error seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan mengembangkan dan membuat tombol pengguna ini berfungsi, tombol dimensi, view, update, delete nya juga berfungsi, dan tombol logout ini juga berfungsi. Langkah selanjutnya kita akan migrasi ke dalam model MVC dengan menggunakan framework CodeIgniter 4. Di sini kami menggunakan Composer untuk instalasi. Berikut komennya, kita bisa copy di terminal dan menamakan folder sesuai apa yang kita inginkan. Karena kita sudah membuat folder ini, kita bisa jalankan dengan mengakses cd nama folder, lalu kita ketik php spark serve kita berhasil menjalankan CodeIgniter. Selanjutnya, setelah kita berhasil menjalankan framework CodeIgniter, maka akan membentuk beberapa file berikut di dalam folder yang dituliskan sebelumnya. Berikut tampilan beberapa folder. Dengan konsep MVC nantinya kita akan menambahkan atau mengubah file di menu config, controller, database, models, dan views. Pertama yang kita lakukan adalah mengubah .env environment menjadi development, serta mengubah di database name menjadi db_tibsc sesuai dengan apa yang diimport. Lanjut, untuk file css, font, image, dan js kita copy dari file sebelumnya ke dalam folder public. Untuk selanjutnya kita membuat tampilan views untuk layout. Kita membuat file sidebar untuk menu sidebar dan template untuk tampilan dashboard. Pada template ini kita memberikan fungsi render section content. Hal ini untuk membuat template yang nantinya dapat dipanggil untuk file view lainnya. Selanjutnya, setelah kita membuat layout, lanjut membuat model, yaitu pertama login model. Model ini berfungsi untuk koneksi ke dalam database.
Dan ini untuk tampilan dashboard grafiknya. Lanjut untuk controller. Untuk controller login ini kita menamakan di sini dengan nama home. Nah, di dalam controller ini kita memanggil model login yang nantinya akan dipanggil melalui views dengan folder main. Dan ini tampilan login awal, dan ini tampilan dashboard. Pada menu dashboard ini kita menambahkan extend layout/template. Hal ini untuk memanggil file kerangka dari template. Kemudian di dashboard ini juga diakhiri dengan end section. Lanjut, setelah kita membuat dashboard, kita atur juga untuk routes-nya sebagai link. Lanjut, untuk selanjutnya kita akan membuat model, yaitu model dimensi. Model dimensi ini terdiri dari TB dimensi, untuk controllernya kita membuat controller dengan views, add, update, delete. Selanjutnya untuk tampilan dimensi kita ada menu lihat dimensi, yaitu pada views. Kita juga menambahkan extend untuk memanggil template dan mengaktifkan tombol views, update, dan delete. Berikut tampilan untuk menu model views, update, dan delete-nya. Berikut untuk menu tambah dimensi. Berikut selanjutnya kita akan membuat model pengguna. Berikut model pengguna. Selanjutnya kita membuat controller pengguna. Berikut controller pengguna. Selanjutnya untuk tampilan pengguna, yaitu ada lihat pengguna pada view.php. Sama seperti itu, kita memanggil layout template dan mengaktifkan button untuk view, update, dan delete. Selanjutnya ada menu tambah pengguna. Setelah pengguna, kita membuat model pertanyaan, yaitu berisi TB kuesioner dan ID kuesioner. Selanjutnya untuk controller pertanyaan, nantinya untuk pertanyaan akan memanggil view pada folder pertanyaan. Di file view ini seperti biasa akan mengaktifkan tombol update
update, view, dan delete. Lanjut untuk menu kuesioner. Di sini juga kita memanggil extend, dan di sini untuk pengisian option ABCD. Lanjutnya, setelah file code berhasil dibuat, kita akan menjalankan aplikasi melalui localhost dengan port 8080 untuk framework code igniter. Kita masuk sebagai admin. Berikut tampilan dashboard. Kita lihat di sini juga ada menu dimensi dengan lihat data. Untuk tombol view, update, dan delete-nya sudah berfungsi. Sekarang kita coba untuk tambah data. Kita coba tes. Nah, di sini setelah kita tambah akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Menu view dan menu update. Begitu juga update, maka apabila kita update akan muncul notifikasi data berhasil diupdate. Selanjutnya untuk delete akan muncul data berhasil dihapus. Lanjut untuk menu pertanyaan, sini juga ada lihat data. Untuk tombol view, update, dan delete-nya juga sudah berfungsi. Terus ada menu tambah data untuk pertanyaan. Dan selanjutnya ada menu pengguna yang sebelumnya tidak bisa diakses, kita kembangkan hingga bisa diakses untuk menu pengguna. Begitu juga dengan tombolnya juga sudah berfungsi. Berikut untuk menu tambah data di pengguna juga sudah berfungsi. Lanjut untuk menu jawab kuesioner juga berfungsi. Selanjutnya untuk tombol logout juga berfungsi, yaitu kembali ke halaman awal. Kita coba masuk kembali, dan sekian video dari kami. Terima kasih.